Assalamualaikum sahabat kelas berbagi. Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Judulnya adalah Sang Kuryang. Cerita ini berasal dari Jawa Barat. Bagaimana ceritanya ya? Kita ikuti yuk. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat. Ia bernama Dayang Sumbi. Setiap hari ia menenun kain. Suatu hari Dayang Sumbi berkata, "Siapa yang mengambil benangku, ia akan aku jadikan sebagai suami dan si tumang anjing istana yang mengambilnya." Dayang Sumbi dan tumang yang tak lain adalah titisan dewa akhirnya menikah. Tak lama berselang, mereka melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang anak yang sangat tampan dan lincah. Ia senang sekali bermain dengan tumang ayahnya. Kadang ia mengajaknya untuk berburu ke hutan. Suatu hari, Sang Kuryang datang dari berburu sambil membawa daging buruannya. Daging itu kemudian dipersembahkan kepada ibunya. Dayang Sumbi senang sekali menerima daging yang dibawa oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi melihat Sang Kuryang pulang sendirian. Ia kemudian bertanya, "Di mana tumang ayahnya?" Sang Kuryang bercerita bahwa ia telah membunuh tumang dan daging itu adalah dagingnya. Dayang Sumbi sangat marah dan memukul kepala Sang Kuryang hingga berdarah. Kemudian pergi mengembara. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang sudah beranjak dewasa. Ia menjadi pemuda tampan dan sakti. Ketika berburu di hutan, ia berburu dengan Dayang Sumbi yang cantik sekali. Sang Kuryang tidak mengetahui kalau itu adalah ibunya. Dayang Sumbi dan Sang Kuryang saling suka. Namun ketika Sang Kuryang meminta kepada Dayang Sumbi untuk membetulkan ikat kepalanya, betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika mengetahui ada luka di kepala Sang Kuryang. Luka yang ia ciptakan dulu saat ia memukul Sang Kuryang. Sang Kuryang menyampaikan akan menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anaknya, bersedia dinikahi dengan syarat mengajukan 2 buah syarat. Pertama, ia meminta pemuda itu untuk membendung Sungai Citarum, membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Dan kedua, syaratnya adalah harus sudah selesai dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, ia mengerahkan makhluk-makhluk goib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna memerah di timur kota, Sang Kuryang mengira bahwa hari sudah menjelang pagi. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Dengan kekuatannya, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Ia pun kemudian menendang sampan besar yang dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung
yang bernama Tangkuban Perahu. Begitulah ceritanya sahabat kelas berbagi. Nah, di sini ada pesan bahwa kita harus bersikap untuk jujur karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Ceritanya selesai. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dadah. Wassalam.